Kalau marah dikit suka masukin kandang gitu loh. Dan kelihatannya dia banyak tinggal di kandang gitu. Dan itu kandang ada di luar, gelap gitu. Kali ini saya akan kedatangan dua anjing husky. Namanya Espresso dan Vanilla. Kita lihat ya pengalaman mereka. Ternyata Espresso dan Vanilla punya pengalaman yang boleh dibilang agak menyesakkan juga bagi mereka. Karena Vanilla sendiri bisa gemeter berada di ruang gelap. Sementara Espresso ini susah makannya, selalu pilih-pilih. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman seperti ini. Pengalaman yang dialami oleh Vanilla dan Espresso. Kita dengerin ya. Hai Vanilla. Badanmu tuh gede, turun aja turun. Nah, turun aja. Ya, oh pintar, yuk turun yuk. Yuk turun yuk. Turun. Mau duduk. Kita suka didudukin sama dia. Oh gitu. Nah, ya. Bagus ya kamu ya. Kalau Espresso udah mau ini ke kita, pasti sama dia di blok. Di blok. Dia cemburu dia. Dia cewek sih ya. Iya. Jadi saya ada Espresso ini langsung motong di tengah lucu. Cewek sih ya. Espresso anteng ya tante. Yang kedua Vanilla takut sekali sampai gemeter kalau mati lampu dan terbangun dari tidur. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Apa kadang-kadang kalau bunyi tit gitu. Yang elektronik gitu dia takut sekali. Sama di mobil tuh dia harus digendong. Hah? Harus dipangku. Pangku gitu? Oh, oke. Harus dipeluk. Makanya nggak tahu ada trauma-trauma apa sih mereka. Oke. Yang ketiga, ini begitu mati lampu, saking takutnya pipis juga nggak? Enggak sih. Enggak ya? Cuman gemeter. Terus terengah-engah gitu. Oh. Terus harus digendong. Harus dipeluk, digendong. Oh. Oke. Clingy banget. Sama yang adopter sebelumnya, kenal nggak? Enggak, dia cuma ngasih udah pergi. Oh. Nah, cuman abis itu dia sempat sakit. Kena lepto. Jadi sempat dirawat 2 minggu ya Kak ya? 3 minggu. 3 minggu. Di Groovy. Groovy radio dalam. Oke. Nah, tapi ya selamat sih. Cuman mungkin dia lebih resilient tapi lebih apa ya? Lebih semuanya harus dia gitu. Kelihatannya dari luar keras gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin banyak penakutnya juga. Nggak tahu ada trauma apa dia. Suka masuk ke kamar Eyang, padahal sudah dilarang. Kenapa dilarang? Eyangnya nggak suka? Iya, ibu saya tinggal sama ibu. Ibu saya nggak dulu. Karena gini, ibu saya tuh kalau naruh apa-apa di tempat tidur, ntar dia ngambil apa. Tulis ini ya satu ya, malahan saya lupa ya. Dia suka makan pup. Kita bingung kenapa dia suka makan pup. Cuman dia aja, Espresso enggak. Selalu atau sekali-sekali? Hampir selalu. Hampir selalu. Coba. Kalau ketahuan baru enggak. Oke. Kemudian yang ke Espresso ya. Espresso. Apakah happy dan tahu kalau mami sama daddy itu sayang. Yang kedua Espresso ya. Yang kedua, kenapa Espresso susah makan?
Apa yang Espresso mau sampaikan ke Dedi dan Mami ya? Oke. Mereka sayang juga nggak sama kita. Oh iya. Baik. Oke. Ya, saya ngobrol dulu ya, 15-20 menit ya. Iya, saya udah ngobrol ya sama si Vanilla dan Espresso. Oke, sekarang Vanilla dulu ya. Kalau dua-duanya sih happy ya, tinggal di rumah tuh happy. Vanilla ini merasa enjoy. Nature-nya memang dia suka kebebasan. Ya, suka kebebasan. Dia merasa bersyukur boleh tinggal di rumah ini dan disayang sama Mami dan Dedi. Terus juga nggak ada suara-suara keras yang ngelarang atau marahin dia gitu. Jadi lebih kayak mungkin lebih Dedinya lebih tegas gitu, lebih suaranya tegas yang dia suka gitu. Kayaknya dia membandingkan dengan yang owner lamanya sih. Itu ada suara keras yang bagi dia sebel gitu loh. Terlalu bawel seperti itu dia nggak suka. Dia mau dikasih tahu tapi nggak usah berkepanjangan gitu. Anak ini gitu. Karakternya seperti itu ya. Terus yang kedua ini soal kegelapan ya, gemeter gitu ya. Ini memang ada trauma sih. Kelihatannya memang di yang rumah yang owner sebelumnya itu, kalau marah dikit suka masukin kandang gitu loh. Dan kelihatannya dia banyak tinggal di kandang gitu. Dan itu kandang ada di luar, gelap gitu. Itu membuat dia sendiri secara psikis nggak siap dengan kegelapan itu. Gitu. Ini kelihatannya bareng-bareng kan ya sebenarnya yang di owner lama. Yang lebih siap ini anak ini lebih ngalamin sebenarnya, lebih nenangin sifatnya si Espresso. Yang kakak nggak tahu. Gampang itu betina aja. Iya. Yang keluar duluan yang mana kan berarti ya nggak ngasih gambaran seperti itu. Cuma ini lebih ngademin itu waktu pas kejadian. Cuma dia tetap nggak bisa terima soal kegelapan itu. Kemudian juga ada gambaran juga dia itu sih ada anak kecil ya. Anak kecil dia suka digangguin terus masukin ke lemari atau dus seperti itu. Itu mungkin dulu kan nggak sebesar ini mungkin ya. Jadi masih bisa digendong-gendong terus masukin gitu. Ya itu kebanyakan orang tua tuh pengen pelihara anjing sebagai hadiah untuk anaknya. Itu sering begitu. Sementara anaknya ya udah pertama aja. Selanjutnya nggak mau mandiin, nggak mau ngasih makan, nggak mau segalanya udah gitu. Lepas itu. Padahal dia kan makhluk hidup nih sebenarnya bukan barang gitu loh. Barang bisa aja ditaruh udah diemin kan. Ini kan makhluk hidup gitu ya. Nah kebetulan si Vanilla ini bukan hanya dia ngebarang gitu kemudian masukin lemari lah apa gendalanya kegelapan, ada trauma gitu. Iya. Jadi dibully. Kondisinya dibully membuat trauma tersendiri untuk dia gitu. Itu. Kan dia nggak bisa sendirian, begitu sendiri cari orang. Betul. Saya sering ke kamar ibu saya, kalau kita berdua pergi, terus tempat ibu saya. Itu. Kemudian nanti ya soal masuk kamar eyang itu ya. Itu agak banyak ya kalau salah langsung dimasukin ke kandang si Vanilla ya. Padahal tipe anak ini sebenarnya
Dulu tuh udah kelihatan dia tuh explore dog gitu loh. Iya. Suka kepo. Iya memang. Kepo banget. Cuma ya mungkin rasa keponya itu dia pengen selundup gitu, itu dianggap salah sama owner yang sebelumnya itu. Itulah ya, agak banyak tingkah sih emang di waktu di owner sebelumnya, karena dia mau nggak mau kan begitu masuk rumah langsung harus kenal teritori dulu gitu. Dan ini bukan sekedar kenal teritori, dia explore semuanya gitu loh. Itu kemudian jiwa papisnya waktu itu masih kuat. Owner lama kelihatannya nggak kuat untuk memelihara. Juga karena dulu masih papis, kayaknya ekspektasi owner lamanya itu terlalu tinggi, bahwa husky itu harusnya kan begini, harusnya begini, tampilannya harusnya begini, nggak kayak anjing kampung gitu. Mungkin waktu itu masih kecil ya, masih kelihatannya kayak anjing kampung kan, itu loh. Nah itu ekspektasinya udah terlalu tinggi terhadap anak ini. Itu akhirnya sih, ya itu ownernya kecewa sih, kayak ada kekecewaan di situ. Itu pedagang bukan sih? Ngambil untuk dijual apa? Enggak. Ekspektasinya aja yang merasa bahwa iya, harusnya kan begini, yang saya lihat kan hasil begini. Jadi dari 5 itu ada yang begitu, ada yang bisa coklat ini, putih ini 1, tapi yang 3 abu-abu dia. Lebih kayak husky beneran. Padahal ini lebih mirip Kintamani ya. Iya. Gitu. Nah, kemudian soal masuk kamar Eyang. Ini pertama memang dia kepo sih. Pengen tahu ada apa sih? Kok dilarang, kenapa gitu? Kenapa dilarang masuk gitu loh? Emang Eyang kenapa? Itu yang pertama dia kepo sih. Kepo, kemudian juga kamar Eyangnya itu lebih adem katanya. Itu dia merasa ya pengen tahu sih dalamnya kayak apa sih gitu. Pengen tahu aja awalnya aja itu. Kemudian yang kedua ya itu kamar Eyang tuh merasa lebih adem. Anak gini sebenarnya baik ya. Dia selain masuk itu, anak ini pengen tahu Eyangnya sehat apa enggak. Sampai segitunya sih. Jadi pengen, Eyang sehat. Ya udah, sebenarnya gitu aja gitu loh. Ada ya nggak ada orang di rumah, yang ada siapa dia, gini dia kayak kalau orang Jawa tuh kayak nilai gitu loh. Gitu. pengen tahu aja, gitu, oke, sehat Eyang gitu. Yang nggak macam-macam sih sebenarnya. Gitu. Eyang ini awalnya bukan nggak suka ya, biasa aja. Tapi tambah kesini ya tambah. Justru dia yang paling memanjakan, segala dikasih. Karena dia lagi makan pasti dikasih apa dia. Kasih makan malah dia yang ngomong sekarang. Iya. Gitu. Kalau sama saya lupa 1 tuh. Iya. Dia kadang-kadang nggak ada apa-apa tuh gemeter. Dia lihat sesuatu kan, karena cuma dulu di rumah saya tuh kayak ada yang bilang, saya sih nggak bisa lihat. Cuma dulu waktu ponakan saya masih kecil, saya di Amerika, terus dia datang waktu saya mau menikah tuh dia datang. Iya, indigo ya. Masih, kita bikin makan di teras belakang tuh dia kenceng gitu ya. Iya. Saya pindah ke dalam. Terus kakak saya kalau datang itu ditaruh di kamar depan. Kapan tuh dia sendirian ke belakang, itu lari balik ke depan gitu. Nah, dia ini juga kadang-kadang nggak ada apa-apa, tentu gemeter gitu ya, terus nomprok saya gitu, pengen bikin gitu. Apakah dia lihat apa? Iya, anak ini memang punya kekasan, sensitivitasnya lebih tinggi lah ya, boleh dibilang daripada si espresso itu.
Tapi dia sendiri menghadapi itu nggak ngerti gimana sih caranya. Apakah saya harus barking? Apakah saya harus nandain teritori dengan pipis? Makanya kebawahnya adalah gemeter gitu. Ya nggak apa-apa sih, gini aja. Ya, Dedi udah tahu kok, gitu aja. Meskipun mungkin Dedinya nggak ngerti ya itu, tapi ya kan dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu, tenang aja gitu. Jadi kita lebih nenangin dia aja gitu. Supaya dia secara psikis merasa nyaman bahwa ada Dedi yang bisa belain aku gitu. Espresso sih happy, enjoy. Cuma anak ini emang lebih tegar ya kalau ngadepin perubahan. Gitu. Iya, lebih tegar. Makanya tadi waktu pas kondisi gelap, saya tanya dia yang bisa tenangin ini. Gitu. Kelihatannya Dia tidur. Enggak, kelihatannya di tempat waktu di itu kandang itu. Pas sekarang kalau dia gemeter, dia tetap aja tidur. Iya. Itu. Karena kelihatannya perannya udah digantikan sama Dedinya gitu. Makanya ya udah aku tidur aja, ada Dedi gitu loh. Iya, waktu pas di sana. Karena ditaruh di satu kandang. Akhirnya tumpuk-tumpuk kan mereka tidurnya. Karena untuk nenangin si ini. Gitu. Baik, anak ini baik banget gitu. Kemudian ini dari awalnya dia emang lebih mudah adaptasi ya di rumah. Si Espresso. Dia merasa kok gampang adaptasi gitu karena merasa diterima sih sama Dedi sama maminya. Gitu. Bahwa kayak diselamatin, dibolehin tinggal sini gitu. Tuh. Dia sangat bersyukur banget sih Espresso. Nggak dipisahkan sama si Vanilla, itu luar biasa banget bagi dia itu dia picky eater juga ya karena bosenan sih anaknya. Tapi sebenarnya dia lapar nggak sih? Hah? Kita takut Enggak. laparan gitu. Enggak. Makanya sedikit banget. Enggak. Dia nggak bilang gitu Enggak. Dia merasa makan itu harus menjadi gini. Dia suka tugas soalnya. Tapi dia kalah soalnya kalau dikasih tugas sama tugas berdua. Gitu. Dia kalah sama. Nggak apa-apa. Dia bagi dia makan itu soal tugas. Tugas dulu dikasih. Itu. Kemudian permintaan espresso. Ya, dia hanya ingin selalu diagendakan jalan-jalan. Suka jalan-jalan ternyata. Nggak usah harus naik mobil, jalan kaki juga seneng. Anak ini suka jalan kaki. Ya begitulah, kedua anjing ini ternyata punya pengalaman yang sangat menyesakan. Mereka itu diadopsi oleh adopter yang pertama, kemudian akhirnya sekarang diadopsi oleh seorang suami istri ini, dan kelihatan bagaimana pengalaman berpindah-pindah rumah itu membuat trauma tersendiri bagi Vanilla dan membuat pengalaman tersendiri pula bagi Espresso. Menariknya bahwa semuanya bisa terungkap di Mind Power ini. Oke, inilah Espresso dan Vanilla, pengalaman yang sungguh berharga. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube ini. Bye!